di Fakultas Adab dan Humaniora, dan juga dosen di berbagai tempat. Selamat datang, ahlan wa sahlan bihudurikum. Assalamualaikum, Ustaz Syarif Hidayatullah. Alhamdulillah. Untuk materi pada siang hari atau pada sore hari ini, kita akan mengambil materi mengenai dalil cinta tanah air untuk orang-orang yang tidak mengakui nasionalisme. Nah, ini dalil yang cukup ataupun materi yang cukup hangat, kapanpun disajikan. Ini sebenarnya materi yang sangat-sangat bagus, karena ketika berbicara dengan nasionalisme, pasti nanti akan kita kaitkan dengan ajaran-ajaran yang ada di agama kita, agama Islam. Apakah benar ketika Rasulullah SAW mengatakan hubbul watan minal iman, walaupun memang sebagian ulama ada yang mengatakan ini hadisnya hadis dhaif, tapi kecintaan terhadap negara secara makna menurut para muhaditsin adalah sesuatu yang benar. Jadi boleh dikatakan hadisnya adalah hadis yang disahihkan atau benar. Cinta terhadap tanah air merupakan bagian iman dari Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, untuk mempersingkat waktu dan untuk memperjelas kajian mengenai nasionalisme dan cinta tanah air, mari sama-sama kita saksikan, kita sama-sama dengarkan kajian yang akan dibahas oleh guru kita Abdul Karam Al-Ustaz Syarif Hidayatullah. Falyatafaddal alaihi mashkur. Baik, terima kasih Ustaz Zaki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ahli ilmi wa ahli al-khair. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Ustaz Muhammad Zain, Ustaz Zaki Mubarak, di dedengkotnya ada ya. Lalu yang juga sama-sama kita hormati dan kita muliakan ya, kakak kita, guru kita Ustaz Dr. Bambang Irawan. Lalu ada Ustaz Rizky dan yang lain ya yang hadir pada kesempatan kali ini. Ini mungkin juga menjadi bagi kita perlu sosialisasi promosi yang kuat agar program-program kita lebih banyak manfaatnya. Baik, saya langsung saja karena waktu juga tidak terlalu banyak. Kita tadi sedikit terganggu atau terkendala koneksinya. Langsung ke materi. Kita bicara soal cinta tanah air tadi. Izin Ustaz Syarif sebelum dilanjutkan, bisa nggak video Ustaz Syarif itu di tengah-tengah posisinya? Laptop tamam. Tamam ya. Ya. Terima kasih. Ini kamera yang lain jadi harus dicocokin lagi, kan kameranya banyak ini. Lanjutkan. Kalau kita bicara cinta tanah air, itu seperti halnya cinta kepada yang lain. Artinya itu sesuatu yang fitri, sesuatu yang tabi'i, ya, sesuatu yang menjadi sunnatullah. Ya. Maka kalau ada orang yang tidak cinta tanah air itu rasanya kok aneh. Ya, seperti dia tidak mencintai dirinya sendiri, tidak mencintai ya lingkungannya, tidak mencintai tempat di mana dia lahir, dibesarkan, dan seterusnya. Nah, ini yang mungkin kita sama-sama tahu bahwa kalau memang betul cinta tanah air itu tidak dibolehkan, nanti kita tahu bahwa kenapa Rasulullah SAW ketika diperintahkan untuk berhijrah ke Madinah itu berat sekali. Para sahabat itu berat sekali dan tidak sekali waktu mereka pergi begitu, bertahap, butuh kepercayaan diri dan seterusnya. Itu yang mungkin juga perlu menjadi dasar bagi kita bahwa dalam mencintai tanah air itu memang sesuatu yang fitri, ya, sesuatu yang tabi'i, sesuatu yang sunnatullah. Ya. Kalau tadi disebutkan ya yang populer di kita hubbul watan minal iman misalkan, ya memang itu bukan hadis ya, tetapi secara substansi itu tidak ada persoalan. Secara substansi hubbul watan minal iman, cinta tanah air itu bagian dari keimanan, itu secara substansi bisa diterima. Artinya mungkin secara riwayat ada masalah, tetapi secara substansi ini tidak ada persoalan. Lalu kita kemudian bisa juga melihat beberapa penjelasan ya terkait dengan mencintai tanah air ini. Kalau kita melihat
doanya Nabi Ibrahim saja, yang ketika beliau berada di Mekah kalau tidak salah ya, atau ya ketika berada di Mekah, wa qala Ibrahimu rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas thamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Jadi di situ juga Nabi Ibrahim ya berdoa bahwa ya Allah, jadikan ya negeri ini sebagai negeri yang aman, tentram, dan penduduknya jadikan sebagai orang-orang yang diberi rezeki, selalu diberi rezeki. Nah, ini di situ disebutkan hadza baladan aminan, ya, baladan aminan, ada rasa cinta dari Nabi Ibrahim kepada negerinya, kepada tempat di mana beliau ya tinggal begitu ya, untuk dianugerahi sebagai negeri yang aman, tentram. Ya, dalam konteks seperti itu juga menjadi dasar bahwa cinta tanah air itu tidak melanggar satu dalil pun. Bahkan saya tidak menemukan, saya pribadi ya tidak menemukan, nanti mohon dikoreksi asatidzah sekalian, saya tidak menemukan dalil yang melarang kita cinta tanah air. Kalaupun ada, itu konteksnya ya kecintaan yang berlebihan ya kepada cinta tanah air yang melebihi cinta kepada Allah dan melebihi cinta kepada Rasulullah SAW. Konteksnya sebetulnya di situ duduk persoalannya. Cuma kemudian ada yang kebablasan memahaminya seolah-olah semua cinta tanah air itu dilarang. Padahal tidak demikian. Cinta tanah air itu harus dilihat ya, cinta tanah air seperti apa? Apakah ini dalam konteks nasionalisme, apa kaufinisme ya, kaufinisme ya. Kalau cinta tanah air dalam konteks nasionalisme, kita mencintai negara kita, tempat tanah air kita, tempat kelahiran kita ya, itu sesuatu yang wajar saja. Itu sesuatu yang memang jadi bagian dari hidup kita. Saya ulang sekali lagi, bagian dari sunnatullahnya. Tapi kalau ya kaufinisme, yang kita cinta tanah air lalu kemudian menganggap kita yang paling baik, yang paling hebat, yang lain rendah, yang lain hina, gitu ya, itu yang dipersoalkan, dan itu masuknya ke dalil la yaskhar qaumun min qaumin itu ya. Kelompok orang tidak boleh ya menghinakan kelompok kaum yang lain, itu yang tidak dibolehkan. Tetapi kalau dalam konteks ya kita mencintai tanah air ya, konteksnya sama tadi seperti yang doa yang dibacakan oleh Nabi Ibrahim tadi. Itu satu. Terus yang kedua, ya tadi kembali lagi ke persoalan bahwa Rasulullah SAW ketika hijrah ke Madinah itu juga berat sekali dirasakan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, dalil sebagai bukti bahwa cinta tanah air itu ada argumen yang kuat ya, baik di Al-Quran, di hadis maupun di sirah. Kalau di Al-Quran misalkan kita temukan juga ya larodduka ila ma'ad, larodduka ila ma'ad ya. Ada ayat seperti itu di Al-Quran. Ma'ad di situ oleh Ibnu Abbas dijelaskan ila Makkah ya. Nah, hadzal ladzi farada 'alaikal Qur'ana larodduka ila ma'ad ya. Sesungguhnya ya Tuhan atau zat yang memerintahkan kamu ya terhadap Al-Quran, memberikan Al-Quran kepadamu, itulah yang nanti akan mengembalikanmu kepada Mekah ya, dikembalikan lagi ke Mekah. Ayat itu konteksnya ya, berada di tengah-tengah ketika turunnya. Kalau kita membaca asbabun nuzulnya, posisinya ayat itu turun di antara Mekah sama Madinah, dan dalam posisi Rasulullah SAW ya mungkin ada perasaan yang berat sekali meninggalkan Mekah ketika menuju Madinah. Maka kemudian ya ditenangkan dengan ayat itu, dan Ibnu Abbas mengatakan ila Makkah, itu artinya suatu waktu nanti ya, meskipun sekarang ditinggalkan ya Makkah ini tempat banyak keluarga, banyak sanak saudara yang memang ya meskipun di situ sanak keluarganya itu banyak yang memusuhi Rasulullah SAW, tapi ya begitulah, sama seperti kita barangkali mungkin kanan kiri ya ada yang tidak suka dengan kita, yang iri dengan kita, tetapi tetap saja ya cinta tanah air ya, pulang kampung, mudik itu sebagai bagian dari yang kita rindukan dalam hidup kita. Itulah kemudian Rasulullah SAW ditenangkan dalam tanda petik dengan ayat innal ladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad ya. Nah, itulah yang kemudian nanti menjadi dasar ya ada mukjizat di situ. Allah Subhanahu wa taala nanti memberikan Fathu Makkah ke Rasulullah SAW. Tapi itu harus menunggu 10 tahun begitu. Dan itu diantara yang juga memotivasi para sahabat Rasulullah SAW untuk melakukan Fathu Makkah itu ya
karena cinta tanah air itu yang kemudian yang mendorong betul-betul sahabat-sahabat Rasulullah SAW untuk bergerak ya dari Madinah ke Makkah, karena memang ya kerinduan kepada kampung halaman itu memang tidak terperi gitu ya, sudah sangat luar biasa dirasakan oleh Rasulullah dan para sahabat gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalil lain dalam konteks kita mencari argumen terkait dengan cinta tanah air itu bisa kita temukan juga pada nama-nama sebagian sahabat. Ada beberapa sahabat yang ada identitas yang jelas antara identitas primordialnya, identitas kedaerahannya. Saya beri contoh, misalkan ada nama Salman Al-Farisi, ya Salman Al-Farisi dari Parsi, ya tokoh ini terkenal sekali, sahabat ini terkenal sekali dalam kasus perang Khandaq, karena perang Khandaq itu diinisiasi ya oleh Salman Al-Farisi, ya. Memang perang Ahzab asalnya ya namanya kan macam-macam ya, perang Khandaq, ada yang perang Ahzab karena itu kan koalisi kelompok kafir, tetapi Khandaq karena di situ ada strategi Khandaq yang diinisiasi oleh Salman Al-Farisi. Nah, kembali ke pembicaraan kita, ke topik pembicaraan kita, Al-Farisi di situ nisbat tentu saja kepada Persia. Nah, sepanjang pembacaan kita semua ya, ketika Salman Al-Farisi menyematkan identitas kedaerahannya, identitas primordialnya, identitas kampung halamannya, identitas negerinya, itu tidak ada satupun ya larangan dari Rasulullah SAW terhadap Salman. Ya, itu maknanya ya itu dibenarkan oleh Rasulullah SAW, bukan sesuatu yang disalahkan oleh Rasulullah SAW. Ya, ternyata tidak hanya Salman Al-Farisi, nanti ada Suhaib Ar-Rumi. Ya, siapa itu Suhaib Ar-Rumi? Suhaib Ar-Rumi ya orang Rumi berarti orang Turki sekarang, Romawi Timur. Ya, itu dibenarkan oleh Rasulullah SAW dan sahabat menggunakan identitas kedaerahan dan menggunakan identitas primordialnya. Tidak pernah kita temukan riwayat yang menyalahkan hal itu. Itu artinya kecintaan dua orang ini, ya identitas kedaerahan dua orang ini dihormati oleh Rasulullah SAW. Bahkan salah satu istri Rasulullah SAW, Maria Al-Qibtiyah, itu kan sama juga nisbat kepada Qibt, Egypt, kepada Mesir, ke kampung halamannya Maria, ya istri Rasulullah SAW. Nah, maka dalam konteks seperti ini terlalu banyak bukti-bukti yang menunjukkan bahwa ya Rasulullah SAW bahkan di Al-Quran sekalipun itu ya membolehkan kita menggunakan ya identitas kedaerahan, termasuk juga dalam konteks pembicaraan kita soal cinta tanah air itu. Artinya cinta tanah air itu sesuatu yang mubah ya, asal tidak berlebihan. Ya, berlebihannya maksudnya melebihi cinta kita kepada agama, melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya ya, dan asal juga tidak disertai dengan unsur meremehkan orang lain begitu ya. Ini yang juga menjadi bagian dari apa yang menjadi dalil cinta tanah air itu. Yang berikutnya lagi yang juga dalil yang memperkuat bahwa dibolehkannya cinta tanah air itu adalah adanya sahabat Ansor sama Muhajirin. Ya, Rasulullah SAW memecah ya, yang satu sebagai Muhajirin, yang satu sebagai Ansor. Ya, itu artinya memang ada ya identitas yang bukan untuk memisahkan, tapi untuk memberi identitas saja, ya bukan karena ya sama sekarang kita misalkan kita nih orang Indonesia ya ketemu dengan orang lain, dengan orang Malaysia misalkan ya mau tidak mau pasti ada identitas yang berbeda ya, sedikit atau banyak pasti ada identitas yang berbeda, maka kita perlu memberikan ya identitas yang kira-kira nanti bisa untuk menjadikan bukti pengenal kita di lingkungan sosial kita. Apalagi dalam konteks sekarang ya global village ya, negara kampung besar ya yang bernama dunia ini sekarang sudah menjadi kampung kecil ya, global village, kampung kecil yang isinya nanti ya kampung-kampung yang ya seperti Indonesia, Malaysia dan lain-lain sebagainya, yang kita sekarang sudah tidak ada sekat-sekat lagi, tetapi tetap saja ada identitas-identitas itu. Pertemuannya mungkin sudah, kalau kita berada di bandara itu memang seperti tidak ada sekat, tetapi kan
warna kulit tidak bisa dibohongi, tinggi badan tidak bisa dibohongi, ya, warna rambut, ya, jenis model rambut itu tidak bisa dibohongi, ya. Semua memberikan identitas yang mengingatkan kita kepada kampung halaman kita. Nah, singkatnya, ya, kalau tadi kita bicara soal sahabat Ansar dan Muhajirin, Rasulullah SAW dalam konteks menjelaskan soal sahabat Ansar dan Muhajirin, itu Rasulullah SAW ya bukan untuk memisahkan, bukan untuk membuat dikotomi, tapi sekedar memberi, ya, karena masing-masing punya afdoliyah, ya, punya afdoliyah, ya. Sekarang kalau kita Ustadz Zain kan dari Bekasi, Ustadz Bambang dari Medan, Ustadz Zaki dari mana Ustadz Zaki dari Papua. Dari, nah, itu identitas yang tidak bisa hilang dari diri kita, dan kita pasti mencintai, ya, bagaimanapun kondisi kampung halaman kita, begitu. Ya, yang juga kita perlu pahami juga soal sahabat Ansor sama sahabat Muhajirin ini kan nanti satu sama lain saling bersatu padu untuk kemudian membangun Madinah itu, ya. Pokoknya pada intinya, ya, yang terakhir yang saya ingin sampaikan, dalil yang memperkuat, ya, soal, ya, cinta tanah air ini adalah ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratan takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha habba ilaikum minallahi wa rasulihi" ila akhir ayat. Itu yang dipersoalkan sebetulnya. Itu yang dipersoalkan, ya. Kalau cinta kita kepada orang tua, anak, saudara, istri, ya, uak-uak kita, ya, harta benda, terus perniagaan dan masakin, itu sebagian ulama menjelaskan masakin itu adalah al-watan, ya, tanah air, ya. Kalau itu lebih kita cintai melebihi Allah dan Rasulnya, itu yang tidak dibolehkan. Nah, ini yang buktinya bahwa cinta tanah air itu adalah dibolehkan, dibenarkan, dan tidak ada satu dalil pun yang melanggar dari baik itu dari Al-Quran maupun hadis terkait dengan cinta tanah air. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, mungkin karena juga terbatas waktunya dan ada beberapa hal yang harus kita diskusikan barangkali, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Zaki, suaranya dinyalakan, masih mute. Sudah. Baik. Terima kasih Ustaz Syarif Hidayatullah yang telah memberikan pencerahannya kepada kita mengenai cinta tanah air merupakan bagian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada sampai saat ini mungkin dalil yang melarang kita untuk mencintai tanah air kita. Baik, untuk saat ini kita buka forum diskusi atau tanya jawab. Baik, yang pertama Ustaz Bambang, ya. Silakan Ustaz Bambang. Baik, langsung ya, ini Ustaz Syarif. Ya, Ustaz. Ya, ini materi yang sangat menarik untuk didiskusikan memang. Saya kira, ini saya pribadi sebagai PNS ini, saya pikir tidak diragukan lagi rasa cinta ke tanah air nih. Nanti kalau tidak cinta, durhaka saya. Si cinta itu atau efek dari cinta itu kan bisa bermacam-macam. Ya, saya mau tanya pendapat Ustaz Syarif ini. Kalau ada sekelompok orang, kalau kecintaannya kepada tanah air, kepada Indonesia, katakanlah begitu, sangat kuat. Tetapi ketika ada upaya-upaya untuk mengganti dasar negara Pancasila menjadi syariat Islam itu, dia juga kalau memang situasinya memungkinkan, kenapa tidak gitu? Kalau dengan cara yang tidak ekstrim, dengan cara yang moderat, siap untuk berdialog. Ada kelompok tertentu menafsirkan ini sebagai sebuah ijtihad yang tidak pernah berakhir memperjuangkan syariat Islam, tapi tetap dengan cara yang soft.
saya terinspirasi sekali dengan ucapan Rocky Gerung kemarin di ILC, apa katanya, ini kan soal kuantitas ini. Sekelas NU atau sekelas Muhammadiyah, katakanlah NU katanya yang jumlahnya 40 juta itu, kalaupun misalnya apa katanya, misalnya mereka sepakat mengganti dasar negara Pancasila menjadi syariat Islam, kenapa tidak kalau memang sebagian besar sepakat. Nah, artinya ada sekelompok orang yang menganggap merubah Pancasila menjadi syariat Islam itu sepanjang dengan cara yang moderat, soft, itu dia oke saja, siap untuk berubah gitu. Jadi bentuk cinta ke tanah air itu adalah perjuangan untuk merubah dasar negara misalnya menjadi syariat Islam. Kira-kira bagaimana itu, Ustaz Sarip? Mohon ditanggapi. Ya. Langsung Ustaz Zaki? Langsung aja Ustaz biar cepat. Baik, terima kasih Ustaz Bambang. Ini sesuatu yang menarik juga, dan saya juga banyak ditanya soal itu, dan teman-teman HTI juga seringkali itu yang ditanyakan, yang disampaikan juga. Iya. Cuma memang harus dipilah satu-satu. Pertama, kalau dilakukan secara konstitusional, lalu kemudian memang ada kesepakatan di masyarakat, ya kita kan sering mengatakan bahwa NKRI itu harga mati, tetapi ketika nanti ya kesepakatan bangsa, warga bangsa ini berubah, ya pasti semua akan ikut juga. Seperti juga ya sebelumnya kan kita kerajaan-kerajaan, ya ada kerajaan di Pakualam, ada kerajaan di Jogja, di Makassar, di mana saja, ya di Aceh, ya kerajaan-kerajaan. Lalu kemudian setelah kemudian kita merdeka, lalu para raja, para pemuka masyarakat itu menurunkan egonya untuk kita menjadi satu, ya semua juga akhirnya sepakat memahami bahwa maslahat yang lebih besar itu yang menjadi NKRI itu. Tapi kalau nanti dirasa ada model lain yang lebih baik, ya pasti lambat laun ya akan berubah. Saya masih meyakini bahwa yang soal khilafah yang di penghujung zaman itu nanti ada mekanisme Allah Subhanahu wa taala yang mengubah ya kecenderungan masyarakat menjadi ya menyukai khilafah, ya. Tapi bukan khilafahnya HTI, itu saja yang itu bukan khilafahnya HTI, itu yang bisa dipastikan, karena saya melihat khilafahnya HTI ini kok kecenderungannya tidak seperti alamin Haji Nubuwah yang menghalalkan segala cara, propagandanya seperti itu, ya. Nggak beda jauh dengan klaimnya ISIS, nggak beda jauh dengan klaim kelompok yang lain yang ngomong soal khilafah. Tapi tadi saya kalau terkait dengan apa yang disampaikan Ustadz Bambang, bahwa kalau dilakukan dengan soft, bahwa dilakukan dengan ya tahapan yang mengikuti konstitusi, ya ini misalkan diperkuat di DPR-nya, ya ada orang-orang yang memperjuangkan syariat Islam, tapi orang menerima semua, ya makanya kan butuh conditioning, nggak bisa ujuk-ujuk begitu, dan harus disiapkan orang yang kira-kira bisa membantu semua orang di Indonesia memahami ya, kemaslahatan kalau pakai syariat Islam. Yang menyedihkan kan kayak sekarang di Aceh. Di Aceh pakai syariat Islam, informasinya pada minta kembali ke normal lagi. Kenapa? Karena investasi tidak masuk ke Aceh. Ya, Aceh menjadi wilayah yang paling tidak menarik untuk investasi. Ya, karena yaitu ada syariat Islam itu. Nah ini bahkan yang ngotot minta kembali lagi itu Pemdanya gitu. Yang ini yang kita sedih. Maka perlu ya conditioning, perlu pemahaman. Tapi juga saya ketika membaca fatwa Darul Ifta Misri ya, itu juga bagus Ustaz. Ya, dia mengatakan bahwa ya kita ini sesanggup yang kita lakukan saja. Sekarang kesanggupan kita di level mana? Kesanggupan kita saat ini adalah ya berada di negara bangsa model-model seperti ini, ya sudah. Ya, kita ikuti aja semampu kita ya.
bahwa kita ada keinginan untuk ya apa namanya berada di naungan syariat Islam, ya nanti kita lihat perjalanannya seperti apa. Toh sejarah dunia ini kan berganti-ganti, ya, tidak satu, tidak flat, ya. Yang al-ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari ini yang menang demokrasi, besok yang menang kerajaan, besoknya lagi yang menang khilafah, berganti-ganti. Kita lihat juga dalam sejarah seperti itu ternyata gitu. Jadi ya kita meskipun ini jargon NKRI, harga mati, tetapi ya kita apa namanya ijma kita sebagai bangsa sekarang menggunakan NKRI, ya kita ikuti saja. Yang kita tidak bolehkan adalah kita memberontak, ya, kita memberontak itu yang tidak dibolehkan. Lalu kemudian menghimpun massa, menggunakan senjata, ya, dengan dalih mendirikan khilafah, itu yang arahnya ke buhotnya jauh lebih tinggi daripada ya tadi bukan itu yang diinginkan oleh syariat. Kalau kita mencermati yang Rasulullah lakukan dalam konteks di Madinah itu kan juga menarik kan. Jadi beliau keluar dari Mekah, masuk ke Madinah itu kawasan waktu itu Darul Wabak disebutnya, Darul Aubiah bahkan, ya. Madinah sebelum didatangi oleh Rasulullah SAW itu sering terjadi wabah, ya, sering terjadi wabah. Maka baru setelah Rasulullah SAW datang ke Madinah itu hilang wabahnya. Kenapa sahabat Ansor itu menerima begitu saja, menyambut luar biasa Rasulullah SAW dan para sahabat muhajirin, yaitu karena juga sebetulnya banyak yang kurang nyaman dengan tinggal di Madinah. Kalau ada orang yang mau tinggal di Madinah itu senang sekali penduduk setempatnya dan merasa ada tetangga baru yang mungkin meramaikan Madinah. Itu juga yang kita perlu pahami. Selain tentu saja ya ini karena Rasulullah SAW yang hadir di situ, dalam konteks Rasulullah SAW hadir di Madinah, tentu saja ya orang Madinah syukur, senang begitu dengan kehadiran Rasulullah SAW bersama para sahabat. Tapi juga perlu dilihat bahwa Madinah sendiri sebelum Rasulullah SAW masuk, ya itu daerah yang tidak disukai orang gitu ya, karena banyak wabah dan seterusnya. Lalu kemudian Rasul masuk, ya, itu menjadi daerah yang subur, ya disukai. Kemudian Rasul secara perlahan membangun komunitas Madinah itu, ya ada tahapan itu, ya, tidak mengganggu. Di Mekah kan ada penguasa yang tidak mau diganggu kan, ada ya penguasa yang sudah established yang mungkin kepentingannya akan terganggu begitu. Maka dalam konteks ini ya saya malah lebih respect ke orang-orang ISIS gitu ya, yang keluar dari Indonesia lalu paspornya dibakar gitu, lalu kemudian dia masuk ke sana pengen membangun komunitas baru di Syria sana, meskipun ternyata ditipu juga oleh ISIS kan, orang-orang kita yang ketipu kan banyak gitu. Tapi kalau Hizbut Tahrir kan berbeda konteksnya. Hizbut Tahrir dia kasarnya pengen merebut gitu, ada konteks merebutnya. Ini yang agak janggal gitu. Dia nggak mau masuk dalam partai politik, padahal aslinya dia partai politik. Kalau dalam pendiriannya itu kan dia partai politik. Ya malah mending PKS misalkan, ya ada keinginan untuk menerapkan, mengamalkan syariat Islam, tapi dia masuk ke dalam sistem, ya masuk dalam sistem kepartaian yang itu rasional gitu. Ya maka orang banyak mengatakan Hizbut Tahrir itu utopis ya gara-gara itu. Gitu. Ini selamat datang Ustadz Saiful. Ya, alhamdulillah bisa gabung, bisa ketemu lagi. Itu yang bisa dijawab Ustadz Bambang. Mudah-mudahan menjawab. Saya tidak tahu ini menjawab senior ini agak susah kadang. Alhamdulillah cukup jelas. Masya Allah, tamam ya. Ini ada usulan Ustaz Sarif dari Ustazah Rizky itu di chat. Kalau bisa kajian yang bermanfaat ini di-share 1 hari sebelumnya. Ini terkesan mendadak nih ya. Ini jadi kalau bisa, kalau saya sampaikan, kalau bisa kita sendiri yang menge-share, karena memang tantangan kita adalah rombongan ya sebelah kiri gitu kira-kira. Bagaimana komentar Ustaz Sarif? Termasuk berkaitan dengan tanah air. Tanah air ya. Setuju ya. Kemarin juga kan kajian sebelumnya yang di Darussunnah itu kan di-share cukup lama ya. Tiba-tiba di jam yang sama, tiba-tiba
2 hari atau sehari sebelumnya, ya kelompok sebelah itu bikin kajian di jam yang sama. Tapi yang untuk ada ini tidak ada persoalan di situ, tapi murni persoalan ya karena masing-masing sibuk, tidak ada yang mengelola promonya. Promonya tidak ada. Ini yang jadi PR kita bersama. Saya setuju sekali kalau sehari bahkan mungkin seminggu sebelumnya gitu ya, sudah ada diinformasikan. Ini kajian saya yang besok kan di Harokatuna juga sudah di-share seminggu yang lalu ya. Itu juga terus dipromokan oleh Harokatunanya ya. Tapi kalau yang diadai kan semuanya, kemarin juga Ustadz Zen malah tanpa promo ya Ustadz Zen. Ustadz Zen langsung dadakan bikin, ya padahal itu sudah direncanakan cuma tidak sempat terpublikasi. Ustadz Bambang juga sama, tidak banyak publikasinya, hari H juga, tapi kan karena Ustadz Bambang jamaahnya banyak, jadi gampang menyedot orang untuk hadir itu. Kalau saya kan jamaah Facebook saja gitu, itu yang mungkin jadi kendala. Tapi insya Allah nanti itu diperhatikan. Saya mungkin juga nanti akan buat video yang lebih jelas lagi soal cinta tanah air ini, supaya juga manfaatnya dirasakan oleh orang banyak, terutama terkait dengan anak muda yang mulai. Saya merasa ada penipuan juga kalau kemudian yang melarang orang mencintai tanah air, anti nasionalisme itu ada unsur penipuannya menurut saya, karena tidak begitu faktanya gitu ya. Agak aneh kalau mencintai tanah air itu dilarang. Ya tadi seperti dijelaskan bahwa Rasulullah SAW itu meninggalkan, kita pergi meninggalkan kampung halaman itu pasti berat, dan itu sesuatu yang fitri ya, seperti laki-laki menyukai perempuan, perempuan menyukai laki-laki ya. Nah, beda ceritanya kalau sudah tidak normal ya, laki-laki mencintai laki-laki, perempuan mencintai perempuan, itu melanggar. Tapi mencintai tanah air tidak ada sesuatu yang dilanggar sedikit pun. Itu Ustaz Zen. Terima kasih Ustazah Rizky, masukannya insya Allah nanti mudah-mudahan didengar oleh kita semua, terutama pengurus harian ya. Amin. Baik, Ustaz Zen, ini siaran Ustaz Syarif ditayangin langsung juga di Facebook nggak ya? Kalau Facebook enggak, biasanya Ustaz Syarif yang itunya. Ini kalau saya YouTube paling nanti kalau sudah di-download. Ustaz Syarif yang kemarin menjanjikan ke Facebook kan Ustaz Jaki sama Ustaz Hendy yang mau disiarkan. Saya juga nggak online, saya pikirkan nanti pakai fanpage-nya Facebook kan, iya. Adai. Nanti buat ini di lain waktu mungkin nanti promo kita yang pertama tadi masukannya mungkin selang beberapa hari ya, 2-3 hari kita udah bisa mulai promote, karena acara kita ini seminggu bisa 3 kali ya, Rabu, Sabtu, dan sampai nanti Idul Fitri ya, sampai nanti akhir Ramadan ya. Berarti nanti kan setiap hari itu harus ada promo kegiatan kita gitu Ustaz. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin nanti kita bisa bantu dengan fanpage Adai Ustaz, ataupun yang di Facebook-nya. Karena Facebook-nya udah punya kan Ustaz Syarif ya? Nama Facebookiah ini. Facebook Adai kan? Sudah. Oh gitu. Ya nanti bisa. Siapa antum? Ustaz Zen juga jadi admin loh di situ. Wah, saya nggak tahu itu. Nah, coba masuk. Saya juga baru tahu Adai punya Facebook baru kemarin. Iya. Ya, kan kalau nggak apa-apa Ustaz, itu nanti di Facebook itu kayaknya untuk viewernya bisa lebih maksimal lagi. Jadi share kita jauh lebih bisa berkembang lagi gitu Ustaz. Jadi di samping kita menggunakan Zoom, YouTube, dan nanti semakin hari, semakin kajian, semakin sering kita lakukan, insya Allah nanti semakin pelajaran yang banyak kita terima lah, entah itu pelajaran ilmu-ilmu materi dari para narasumber, ataupun pelajaran untuk siaran online seperti ini, pengalaman-pengalaman kita. Ya, yang jelas materinya Kiai Syarif ini luar biasa. Cuma lagi-lagi kita harus belajar tentang marketing. Terbatas sama waktu. Marketing dan waktunya gitu ya.
Ini laptop saya ini biasanya bisa nge-share, ini nggak bisa nge-share sama sekali ini. Makanya tadi minta bantuan teman-teman tuh. Jadi foto-fotonya belum bisa juga di share itu mental semuanya. Jadi alhamdulillah bisa terlaksana. Ya Ustaz Zaki, alhamdulillah ini terima kasih banyak Ustaz Saiful, kemudian Ustazah Rizky, ada Kiai Bambang Irawan. Nah ini nanti mudah-mudahan bisa bermanfaat ke depan. Pertemuan Ustaz Suhendi tanggal berapa itu, Ustaz Zaki? Mungkin sudah hari Sabtu ya? Mungkin sudah bisa dipublikasikan di Facebook Adai. Jadi yang secara menyeluruh, kemudian yang harian, yang minus berapa hari bisa lebih maksimal lagi. Yang jelas ini terima kasih banyak pencerahan dari ketua ya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya. Saya kembalikan lagi nih Ustaz Zaki, gimana? Apa mau dicukupkan atau mau ada pertanyaan? Dipersilakan. Baik, terima kasih semuanya. Untuk selanjutnya, waktu jam 17:09 di handphone saya. Tadi kita ada keterlambatan untuk memulainya. Mungkin kita mau cukupkan sesuai dengan komitmen jam 17 atau kita mau lebih fleksibel lagi. Barangkali ada pertanyaan dari Ustaz Saiful. Mungkin ada pertanyaan. Ustazah Rizky. Mungkin terakhir ya. Atau ya closing statement. Atau kesimpulan dari materi barangkali ya Ustaz Zaki. Saya hari ini Mustami. Ustaz Saiful, assalamualaikum. Masya Allah. Waalaikumsalam. Hujan gede kayaknya kali deras itu. Mohon maaf baru ikut gabung ini ya. Bentar, nggak apa-apa. Masya Allah Kiai Kalideras ya. Nanti ada satu pertanyaan Pak Kiai atau Pak Syarif. Nanti mungkin sekalian closing statement. Nah, sekarang ini orang-orang yang mengatakan ingin menerapkan syariat Islam, ingin menerapkan kalau dari kubu sana ingin menjadikan negara ini sistem menggunakan sistem khilafah atau HTI seperti itu. Nah, mereka mengatakan seperti itu karena mungkin saat ini kita udah jenuh dengan keadaan yang ada sekarang, terutama dengan sistem yang ada di pemerintahan kita sekarang. Sebenarnya ini lebih pada oknum sih, lebih kepada individunya. Tapi ketika individu hampir semuanya, kalau kita lihat, walaupun tidak semuanya, hampir dari tingkat eksekutif, legislatif, sampai ke bawah, sampai tingkat provinsi, kabupaten, kota madya, kelurahan, RT RW, bahkan itu kayaknya sistem yang masih menerapkan sistem-sistem yang memungkinkan itu gampang sekali ada celah korupsi di situ gitu loh. Jadi korupsi inilah yang sebenarnya menjadi pembahasan utama kenapa orang-orang yang ingin menerapkan khilafah atau syariat Islam itu ingin banget negara kita ini bersih dari korupsi itu, karena selagi masih ada korupsi kayaknya negara kita nggak bakal maju seperti itu, Zat. Dan yang terakhir nih, apakah ada jaminan, Zat, zaman-zaman dulu mungkin sepengetahuan antum, apakah ada jaminan ketika kita menerapkan sistem khilafah seperti ini, apakah ada jaminan kita memang bebas dari KKN segala macam, ataupun memang ya minimal menurunkan kriminalitas dengan kita menerapkan hukum Islam, kayak misalnya dengan di negara ini ataupun pengalaman sejarah terdahulu dengan adanya hukum Islam memang terbukti sedikit sekali adanya pencuri, sedikit sekali adanya penzina atau pembunuhan segala macam. Demikian, Ustaz. Nanti mungkin bisa sekalian di closing statement. Terima kasih, Ustaz Syarif. Baik, terima kasih Ustaz Zaki. Ya, menarik itu. Ya, menarik. Ya, saya sampaikan juga kawan-kawan yang sering ngomongin soal khilafah, sering ngomongin soal nerap, kita merujuk dulu, perlu melihat juga sejarah para khalifah ya. Ada Tarikhul Khulafa itu Suyuti bikin ya. Itu juga di sana menginformasikan banyak hal sebetulnya. Kalau kita sekarang nih orang hanya disuguhkan, awam ya terutama ya, disuguhkan seolah-olah khilafah itu, sistem khilafah adalah penuh keindahan gitu ya.
Saya ulang sekali lagi, Iya, penuh benar. iman, penuh kebaikan, penuh kemaslahatan. Benar. Nah, itu yang perlu dipersoalkan, ya. Itu yang perlu kita lihat lebih jernih lagi. Saya lihat saja, kita lihat bersama saja. Ya, Khulafaur Rasyidin yang wafat dalam kondisi normal itu hanya Abu Bakar. Ya, tiga yang lain itu adalah dibunuh. Ya, ini di situ saja. Ya, sebetulnya kita sudah punya argumen sebetulnya bahwa sebetulnya bukan sistemnya, ya, bukan sistemnya. Satu, terus yang kedua kita juga perlu paham ada penjelasan juga dalam satu riwayat bahwa Sayyidina Umar sama Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Ali itu pernah mengatakan Rasulullah SAW itu tidak pernah membuat sistem yang disebut khilafah, nggak pernah. Ya. Buktinya apa? Buktinya ketika Rasulullah SAW wafat itu tidak segera menunjuk orang kan, ya Abu Bakar itu dalam tanda petik itu kan by accident. Ya kalau kita membaca peristiwa Thaqifah Bani Sa'idah itu, ya itu ada ya akhirnya ribut kan di kalangan para sahabat siapa ini yang melanjutkan kepemimpinan Rasulullah SAW. Kalau andaikan Rasulullah SAW itu memang membuat sistem khilafah, ya harusnya sebelum Rasulullah SAW wafat itu sudah dipersiapkan suksesornya, tapi faktanya kan tidak dipersiapkan. Nah itu yang jadi persoalan. Lalu kemudian itulah yang diambil oleh Abu Bakar, ya sebelum wafat akhirnya menunjuk Umar gitu, karena takut peristiwa Thaqifah Bani Sa'idah ketika masing-masing kelompok dalam tanda petik ya kelompok kepentingan itu mengajukan calonnya, ada yang mengajukan Abu Bakar, ada yang mengajukan Ibnu Abbas, ada yang mengajukan Ali bin Abi Thalib gitu ya. Nah itu yang terjadi ya. Itu juga nanti di pemerintahan Utsman, pemerintahan Ali. Nah ini tiga dari empat Khulafaur Rasyidin, tiga-tiganya terbunuh, dan di antara yang juga penting kita pahami pada fitnah kubro yang pertama itu justru terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib ya. Akhirnya ada perang Jamal, perang Mut'ah, itu terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib ya, antar sahabat berperang. Itu kurang apa coba ya, ada persoalannya itu kurang apa, itu yang perlu juga kita memang tidak share terbuka itu ke masyarakat, nanti masyarakat malah tambah bingung kan, oh ternyata tidak indah ya khilafah itu gitu. Ini belum lagi kalau kita masuk ke Abbasiyah atau Umayyah ya, bahkan khalifahnya sendiri ada yang mabuk-mabukan kan, itu yang jadi persoalan gitu. Terus selirnya banyak gitu ya, kalau selirnya banyak ini kan selera semua orang ya. Kayaknya kayak berkenan juga kayaknya mencari. Hiburannya tari-tarian itu, tak tarik. Nah itu jadi persoalan. Terus soal kolusi misalkan, soal KKN yang tadi disinggung atau nepotisme. Nah di antara pihak yang tidak puas dengan kepemimpinan Sayyidina Utsman adalah konon ya itu Sayyidina Utsman ya ada banyak, mungkin bukan Sayyidina Utsmannya tapi orang-orang di sekitar Sayyidina Utsmannya yang memanfaatkan nepotisme ya, nepotis, tapi saya pribadi tidak berani ya menyandarkan kepada Sayyidina Utsman, tetapi orang-orang di sekitarnya mungkin yang kelompok kepentingan ya kayak Luhutnya lah katakan ya, ada kayak Luhutnya hati-hati kena IT ini. Itu yang membuat ada nepotisme yang kemudian membuat kelompok pro Ali kan. Nanti juga ketika Ali berkuasa, kelompok yang kecewa tidak mendapatkan kekuasaan karena sebelumnya berkuasa, ini adalah keluarganya Utsman ya, itu yang merongrong kekuasaan Ali bin Abi Thalib, sehingga nanti ketika sukses mendirikan daulah Umayyah itu. Bani Umayyah itu kan kerajaan setelahnya tapi dideklar sebagai khilafah. Nah, kalau yang sering disinggung-singgung teman-teman HTI itu kan Utsmaniyah. Nah, Utsmaniyah juga kurang gimana amburadulnya juga ya. Yang disebut yang bagus. Hanya saya ada The History of Ottoman, saya punya bukunya sejarah Ottoman. Itu yang keren hanya Sulaiman Al-Qanuni ya.
Sultan Fatih, ya Fatih Sultan sama Sulaiman Al-Qununi, tapi ke belakang sampai yang akhir-akhir itu, sampai kemudian Turki dijuluki the sick man from the Europe itu, ya lelaki sakit dari Eropa, ya itu kan karena memang kerajaannya itu nepotis, koruptif, ya kolutif, ya dan ya banyak sekali persoalan-persoalan itu. Itu maknanya bahwa singkatnya Ustaz Zaki, bahwa ya nggak apa-apa kita merindukan, ya sebagian orang merindukan pengen syariat Islam, ya kita semua juga pengen berada di wilayah yang betul-betul syar'i seperti itu gitu. Ya cuma ya jangan kemudian memanipulasi seolah-olah kalau pakai khilafah itu pasti baik semua. Nanti kita akan kecewa. Karena faktanya tidak seperti itu. Satu. Yang kedua, soal demokrasi, kalau demokrasi itu dianggap ya sistemnya barat, ya bukan dari Islam, sistem kerajaan bukan dari Islam, dan bahkan lebih jauh, lebih dulu daripada sistem demokrasi. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang juga kita perlu pahami, demokrasi kalau dianggap sebagai sistem yang gagal, itu Singapura sukses, ya membangun ya negara yang bersih, yang tidak korupsi, yang ya pokoknya clean lah, ya menjadi negara yang maju. Itu demokrasi loh pakainya Singapura itu, ya bukan pakai khilafah loh gitu. Nah ini yang jadi persoalan kalau kita kemudian hanya bertumpu pada sistemnya. Maka para bijak bestari mengatakan bahwa jangan terlalu mikirin sistem yang besar-besar, ya kalau kita tidak memulai memperbaiki diri sendiri. Mari kita mulai memperbaiki diri sendiri, ya pribadi-pribadi kita. Insya Allah sistem apapun tetap aja kita keren, ya sistem apapun yang kita pakai tetap aja kemajuan yang kita dapatkan. Ya lebih baik capnya cap beruang tapi isinya susu sapi gitu, daripada capnya anggur tapi isinya cuka gitu. Itu saja. Atau capnya kongguan tapi isinya rengginang gitu. Itu yang ingin disampaikan sebetulnya. Itu Ustaz Zaki mudah-mudahan menjawab. Closing statement-nya intinya cinta tanah air tidak ada dalil yang melarangnya, ya. Begitu juga bahwa syariat Islam itu juga tidak melarang kita cinta tanah air, tapi juga bahwa ada orang-orang yang punya keinginan untuk menerapkan syariat Islam, kita dukung itu, tapi lakukan dengan cara yang elegan, lakukan dengan cara yang baik, tidak menipu, tidak mengelabui masyarakat dengan hal-hal yang memang tidak dibenarkan dalam Islam. Itu barangkali Ustaz Zaki, mohon maaf lahir batin. Terima kasih Ustaz-Ustaz semua, dan Ustazah Rizky sudah berkenan hadir ya ke kamar saya. Ya ini kamar saya jadinya ya. Mohon maaf kalau tidak maksimal, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya yang kita dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Zaki, suaranya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, para asatidz, Ustadz Syarif khususnya selaku narasumber kita pada sore hari ini. Alhamdulillah banyak sekali ilmu yang kita dapat pada kesempatan sore hari ini, khususnya mengenai cinta tanah air. Merupakan memang anjuran dari agama kita, dan tidak ada dalil yang menyanggah kalau kita memang harus mencintai tanah air kita. Kayaknya memang waktu juga yang memisahkan kita, dan saya rasa ini materi pasti akan berlanjut, karena ini materi yang tidak akan ada habisnya, dan subhanallah banyak sekali nanti ilmu-ilmu yang akan kita dapat, karena kita pasti cinta tanah air kita. Kita pasti tinggal di negara kita. Dan itulah kenapa kita harus sering-sering memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan cinta tanah air ini. Baik, para asatidz semuanya, terima kasih atas hadir di kajian online ini. Ustadz Zain, Ustadz Bambang, Ustadz Syaiful, kemudian siapa lagi nih? Ustazah Rizky Maulida. Oh, Ustazah Rizky. Alhamdulillah. Ada 3 orang tuh. Pertama Ustazah Rizky, 2 Ustazah Maulida, yang ketiga Ustazah Amalia. Nah, 3 orang tuh. Amalia. Oh iya. Berarti yang hadir sekarang 28 orang ya? Iya. 100 kurang. 100 kurang ya. Ustaz Zain, tolong disiapin untuk sertifikatnya Ustaz Zain ya. Kayaknya nggak dulu daftar. Soalnya nggak ada tuh. Tolong disiapkan saja Ustaz Zain untuk sertifikatnya, dan amplopnya insya Allah akan diterima langsung oleh Ustaz Zain semuanya.
Oke, kalau sertifikat itu yang nyiapin ketua, uangnya juga boleh ketua juga. Oh gitu. Berarti yang hadir sekarang tinggal mengirim nomor rekening ke nomor ketua gitu ya? Gitu kira-kira. Ya wes, insya Allah nanti kita ketemu lagi di hari Sabtu ya. Ya, Insya Allah dengan kajian yang lain, dengan materi yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat, sehat walafiat semuanya. Amin, amin. Ya Karim, Astaghfirullahaladzim jami'an, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekamannya saya... Oh ya, sebelum ditutup, kita foto dulu semuanya. Oh iya, siap. Oke, senyumannya. Ustaz Zaki senyumannya, oke. Foto. 1, 2, 3. Oke, sip. Mahatur nuwun. Yaudah, terima kasih banyak. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam. Syukran makmun.